Halo penikmat alur cerita film, selamat datang di channel Ada Alur Film. Tentunya ini adalah channel yang menyajikan alur-alur cerita film yang keren dan memukau. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan sebuah alur film yang berdasarkan kisah nyata tentang seorang sniper wanita terbaik dalam sejarah dan paling mengerikan, dan juga paling ditakuti oleh lawan pada Perang Dunia Kedua. Sehingga media Amerika memberikannya julukan sebagai wanita pembawa kematian. Sniper ini tak lain dan tak bukan, dia adalah Ludmila Fatmytjenko yang lahir pada tanggal 12 Juli pada tahun 1916 di Ukraina. Penasaran dengan kisahnya? Dan inilah dia alur ceritanya. Film bermula pada awal tahun 1937 di sebuah universitas. Seorang gadis yang bernama Ludmila, atau kita sebut saja dengan Mela, kini telah diterima menjadi mahasiswa di Fakultas Sejarah di Universitas Kiev di Ukraina dengan nilai terbaik. Keesokan harinya, Mela dan teman-temannya ingin pergi untuk healing. Akan tetapi mereka bingung mau kemana karena tidak ada keputusan. Mereka pun melakukan lempar koin dan pada akhirnya pilihan pergi ke lapangan tembaklah yang menjadi pemenangnya. Mela yang melihat teman-teman lelakinya diberikan peluru dan senjata untuk menembak. Dia dengan beraninya meminta kepada instruktur untuk memberikannya sebuah senjata untuk menembak. Kemudian instruktur memberikan masing-masing dari mereka sebuah senjata dan 5 peluru. Lalu instruktur mengajarkan Mela bagaimana cara menembak dengan benar. Mela berusaha melakukan penembakan dengan benar, sama seperti yang diarahkan oleh instrukturnya. Setelah melakukan penembakan, mereka semua diminta untuk menyebutkan masing-masing nama keluarga mereka. Instruktur kemudian mengecek papan target tembakan. Sungguh mengejutkan karena tanpa diduga-duga, ternyata Mela yang mendapatkan poin tertinggi meskipun dia masih pemula dibandingkan ketiga teman lelakinya. Tapi salah satu teman lelakinya tidak terima dengan hal tersebut. Dia meminta instruktur untuk mengecek ulang hasil tembakan mereka. Tapi inspektur mempersilahkan mereka sendiri untuk melihat hasil tembakannya secara langsung agar mereka percaya. Ketika lagi kuliah, tiba-tiba Mela dipanggil oleh rektor. Dia diminta untuk mengemasi semua barang-barangnya ke dalam tas. Ternyata ada seorang perwira yang lagi melihat biodata Mela. Dia mengatakan bahwa Mela sangatlah berbakat dalam hal menembak. Perwira tersebut mendapatkan laporan dari instruksi yang pernah mengajari Mela. Karena hal tersebut, Mela diberikan kesempatan untuk mengikuti latihan sniper selama 6 bulan. Dan setelah itu, Mela bisa kembali berkuliah seperti biasa. Mela akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Sebelum berangkat, Mela pamit kepada orang tuanya. Dalam pelatihan, Mela dilatih dengan sangat keras untuk menjadi seorang sniper yang handal. Sang pelatih tidak pandang bulu, semuanya sama rata maupun pria dan wanita. Mereka diajari untuk menjadi seorang sniper yang pro player. Akan tetapi pelatihan sniper selama 6 bulan tidak dapat diselesaikan. Karena pada tanggal 19 Juni tahun 1941, pasukan Nazi Jerman telah melakukan invasi penyerangan ke Uni Soviet lewat operasi Barbarossa. Masa latihan pun dipercepat. Peserta yang lulus dalam seleksi ujian akan dikirimkan ke medan perperangan. Sedangkan Mela diutus untuk menjadi sniper di garis depan untuk mempertahankan kota Odessa. Komandan Makarov mengarahkan Mela untuk mengincar komandan musuh sebagai target utamanya. Dia juga mengatakan jika senjata tank milik musuh bisa dihancurkan dengan cara menembak kaca pengemudi sebanyak 3 kali. Dan tembakan itu akan mengenai tangki bahan bakarnya. Dan tiba-tiba pasukan Nazi menyerang lewat udara dengan pesawat tempur. Dalam situasi yang panik, Mela berusaha berjalan menyusuri parit untuk mencari senjata yang bisa dia gunakan. Setelah menemukan senjata rekannya yang telah gugur dalam pertempuran, Mela memberanikan diri untuk menembak bagian jendela tank yang sedang menyerang mereka. Dengan bantuan Makarov, Mela akhirnya berhasil menghancurkan tank Jerman hingga hancur lebur.
Ketika Mela akan menembaki seorang komandan Nazi, tiba-tiba dia malah menghentikan tembakannya. Mela merasa ragu karena selama ini dia tidak pernah menembaki manusia. Tapi ketika Mela terkena cipratan darah dari temannya yang berada di sampingnya, Mela dalam seketika berubah menjadi sangar dan berani mengambil tindakan untuk menembaki komandan pasukan musuh. Hanya sekali tembakan yang Mela keluarkan membuat pasukan musuh harus mundur. Komandan Makarov kemudian memberikan Mela vodka untuk mengurangi beban mental yang dialami Mela selama pertempuran. Ternyata keberhasilan Mela menembaki tank musuh sangat diapresiasi oleh panglima pasukan, yaitu Maijen Evan Petrov. Sang jenderal memberikan Mela penghargaan berupa senapan semi-otomatis. Di hadapan para tentara, Mela bersumpah dia tidak akan memberikan belas kasihan sedikit pun kepada para musuh. Dan dengan senapannya, dia akan membunuh ratusan tentara Jerman. Mela diajari oleh Makarov untuk membuka senjatanya agar Mela bisa mengenali senjata yang dia miliki. Malam itu Makarov menceritakan tentang dirinya saat berperang di Irlandia. Dia pernah membunuh 3 musuh hanya dalam satu tembakan langsung mendapatkan triple kill, cuma dalam satu peluru. Mendengar cerita tersebut membuat Mela semakin kagum dengan sosok Makarov. Keesokan harinya di dalam medan pertempuran, Makarov tidak menemukan Mela yang berada di posisinya. Kemudian temannya melaporkan bahwa Mela sedang mendekati tempat musuh. Mela ngendok-ngendok di dalam rumputan untuk mendekati para musuh hingga ada kesempatan. Mela langsung meng-headshot tentara musuh hingga knock alias mati dengan sekali tembakan. Mela diminta kembali ke posisinya karena gara-gara tindakannya yang terlalu open itu sangat berbahaya bagi nyawanya. Makarov mengancam Mela apabila Mela melakukan hal bodoh lagi, maka dia tidak akan segan-segan membawanya ke pengadilan militer. Pada malam hari, seorang prajurit utusan datang menemui Makarov. Prajurit itu membawa perintah untuk bertugas di lokasi yang baru. Mela yang berusaha mendekati Makarov, tapi dia malah ditolak oleh sang kapten dengan mentah-mentah. Makarov telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah jatuh cinta pada wanita dalam situasi berperang. Keesokan harinya terlihat Mela masih sangat kesal kepada Makarov karena telah menolak cintanya. Makarov akhirnya menjelaskan tentang apa alasan dia menolak cinta Mela. Karena Makarov tidak mau menerima kenyataan pahit jika wanita yang dia cintai harus meninggal dunia karena perang. Mendengar itu, Mela meyakinkan Makarov bahwa tidak ada yang bisa membunuh mereka berdua. Tapi tiba-tiba terjadilah sebuah ledakan besar yang membuat Makarov turu. Dan untung saja dia baik-baik saja, akan tetapi Mela mengalami luka yang serius. Kemudian Makarov membawa Mela ke tenda untuk mendapatkan pertolongan. Di sana, Mela dirawat oleh Dr. Morris yang hampir menjadi tunangannya. Kapten Makarov berusaha menenangkan Mela dengan cara berbaring di sampingnya sambil berpelukan. Morris yang melihat itu sangat cemburu karena pada kenyataannya dia masih mencintai Mela. Dan scene flashback pun terjadi. Dulu setelah tamat SMA, Mela dijodohkan dengan Morris, tapi Mela menolak pertunangan tersebut karena dirinya harus mengikuti latihan sniper. Scene berpindah ke peristiwa evakuasi kota Evastopol di sebuah pelabuhan yang terletak di semenanjung Crimea. Wilayah tersebut lagi diserang oleh pasukan Jerman. Pasukan Merah berangkat dengan armada perangnya. Tapi di tengah perjalanan, kapal-kapal mereka dibombardir oleh pasukan udara musuh. Setibanya di Evastopol, Mila mendatangi Jenderal Evan. Dia meminta Jenderal Evan untuk mendatangani laporan kesehatannya agar dirinya diperbolehkan untuk ikut berperang. Jenderal Evan mengatakan bahwa hanya dokterlah yang berwenang untuk memberikan izin. Dengan sangat terpaksa, Mela mendatangi Morris untuk menandatangani laporan kesehatannya. Tapi Morris enggan mengizinkannya karena pada saat itu Mela belum kembali sembuh. Tiba-tiba perhatian Mela teralihkan setelah mendengar semua pasukan garis depan sudah kembali dari medan pertempuran.
Mela berusaha mencari Makarov hingga seseorang memanggil namanya. Ternyata dia adalah orang yang diwasiatkan oleh Makarov agar memberikan senapan miliknya kepada Mela. Mengetahui Makarov yang sudah gugur, Mela sangat bersedih, hingga tangannya sampai bergetar ketika menyentuh senapan milik Makarov. Mela kembali mendatangi Morris dengan wajah emosi. Setelah mendengar kematian Makarov, lalu Morris menandatangani laporan kesehatan Mila. Dalam misi kali ini, Mela dipertemukan dengan Kapten Leonid. Kapten Leonid ditunjuk untuk menggantikan Makarov untuk memimpin pasukan. Keesokan harinya, Mela dan Leonid sedang membidik tentara musuh. Tapi kali ini perlakuan Mela kepada musuhnya sangat berbeda. Dia tanpa ragu-ragu menembak tanpa ada rasa kasihan. Mela menembaki kaki dan tangan musuhnya supaya musuhnya tersiksa. Leonid yang melihat itu langsung mengheadshot si musuh tersebut hingga mati. Mela sangat kesal kepada Leonid, karena Mela sangat ingin melihat musuh-musuhnya tersiksa sebelum mereka mati. Mendengar itu, Leonid mengatakan kepada Mela bahwa peperangan bukanlah hanya tentang kematian. Masih ada kehidupan yang harus mereka jalani bagi mereka yang masih hidup. Dan kehidupan ini bukan hanya untuk balas dendam. Malam harinya mereka berdua mendapatkan misi yang berbahaya karena harus menghadapi sniper musuh. Mela selalu diandalkan dalam setiap misi karena dia selalu mampu menguasai medan perbukitan maupun di daerah bersalju. Dengan tembakan jitu menggunakan kar pakai peredam suara plus kali 8, Mela dengan mudah menembaki musuhnya hingga kenok, sehingga pasukan musuh berhasil dipukul mundur dari kota Sevastopol. Pasukan Mela melakukan pesta untuk merayakan keberhasilan mereka. Mela mengenali Morris kepada Leonid dan meninggalkan mereka berdua. Lalu Morris mengatakan kepada Leonid tentang hubungannya dengan Mela sebelum berangkat berperang, dan hingga saat ini dia masih mencintai Mila. Dalam pesta tersebut, Mela lagi berselisih dengan seseorang prajurit pria. Leonid pun segera datang dan menghajar pria tersebut. Akhirnya pertempuran bisa dilerai oleh komandan mereka. Dengan spontan Leonid menghampiri Mela dan menciumnya. Kini mereka berdua telah berpacaran dan mereka juga sering berduaan bersama. Apakah mereka melakukan adegan pembuahan, Mimin juga tidak tahu. Sambil menjalankan misi, mereka berdua hampir setiap hari ngebucin dengan konyol. Pada suatu hari mereka berdua lagi berjalan di sebuah kawasan. Tanpa sengaja, Leonid menginjak sesuatu dan ternyata kawasan tersebut merupakan ladang ranjau. Mereka pun segera berlari dengan secepatnya untuk menghindari ledakan ranjau. Karena ledakan ranjau yang sangat cepat, Mela pun mencoba ngendok. Leonid pun berusaha melindungi Mela dari efek ledakan, sehingga punggung Leonid hancur akibat ledakan ranjau. Mela berusaha mengendong Leonid yang sudah sekarat. Begitu tiba dekat pasukan, dia langsung meminta pertolongan dan akhirnya bantuan pun tiba. Mela kembali merasakan kenyataan pahit untuk kedua kalinya. Dia harus kehilangan orang yang dia cintai. Setelah sadar dari pingsannya, Mela melihat Morris yang lagi merawatnya. Morris mengaku menyesal karena telah mengizinkan Mela untuk berperang. Ketika sedang dirawat, mereka berdua didatangi oleh seorang perwira yang membawa perintah agar Mela harus tetap bertugas. Karena Jerman telah mengira Mela sudah mati. Mau tidak mau, Mela harus turun ke medan pertempuran meskipun kondisinya yang belum sembuh total. Dia kembali menggunakan pakaian militernya dan akan menghadapi seorang sniper terbaik Jerman yang bernama Otto Virsender. Dari laporan intelijen, sniper musuh sedang mengintai di daerah alun-alun. Mendengar itu, Mela langsung terjun ke sana. Setelah 24 jam lebih, Mela berkamuflase di daerah bebatuan. Tapi ketika melakukan pengintaian, dia merasakan sesuatu yang tidak nyaman di punggungnya. Dia baru menyadari bahwa lukanya belum sembuh dan kembali berdarah. Mela yang merasa sudah diambang batasnya, Mela pun keluar dari tempat persembunyiannya setelah melihat sniper musuh. Melihat pergerakan Mela membuat sniper musuh mengetahui keberadaannya. Mereka berdua lalu melakukan adu tembakan. Dan ternyata tembakan musuh cuma mengenai dada Mela dan sedangkan sniper musuh sudah tewas.
Di markas, Morris menghadap Majen Evan. Dia memohon agar segera mengevakuasi Mela dikarenakan Mela sudah 4 kali terluka dalam bertugas. Pertamanya, Evan menolak permohonan itu karena Mela sangat penting bagi pasukannya. Mela adalah salah satu kekuatan utama yang telah menghabisi ratusan tentara Jerman. Mendengar itu, Morris menganggap bahwa Evan cuma ingin mengorbankan Mela. Dan akhirnya Evan mengizinkan Morris untuk mengevakuasi Mela. Tapi ketika sampai di dermaga, lonjakan pengungsi membuat penumpang berdesakan masuk ke kapal. Morris mengajak Mela untuk melalui jalan alternatif lainnya. Mereka akan menaiki sebuah perahu untuk menuju ke tempat pengungsian. Tapi pada kenyataannya, Morris memutuskan untuk tinggal di Sevastopol dan dia mengatakan kalau dia akan menyusul dengan perahu berikutnya. Ringkas cerita, kota Sevastopol yang sudah dipertahankan selama 290 hari, akhirnya jatuh juga ke tangan pasukan Hitler. Tidak diketahui secara pasti bagaimana nasib Morris dan juga 80.000 para penduduk kota Sevastopol dan pasukan merah. Entah sudah ditangkap atau sudah dijatuhi hukuman mati. Dan yang pastinya Morris telah menyelamatkan hidup Mela. Ringkas cerita, 1 tahun sudah berlalu. Pada sebuah pertemuan, Ibu Negara Amerika Eleanor memberikan pujian pada masing-masing para prajurit mahasiswa Uni Soviet atas pencapaian yang sudah mereka raih. Pertamanya, Eleanor hanya terkagum-kagum biasa seperti bertemu dengan prajurit yang memiliki kemampuan pada umumnya. Tapi Ibu Negara sangat terkesima ketika dia berhadapan dengan seorang wanita yang bernama Lyudmila Fatmujenko. Mela mengatakan kalau dirinya adalah seorang sniper yang telah membunuh 309 tentara Nazi. Mendengar itu membuat semua orang tertuju kepadanya. Mereka menyerbu dengan berbagai pertanyaan sewaktu dirinya menjalankan tugas. Pada suatu ketika, Mela diundang ke sebuah acara konferensi pers. Mela mengatakan kini dia telah berumur 25 tahun dan telah membunuh 309 tentara musuh. Apakah hadirin tidak merasa bahwa kalian telah sangat lama bersembunyi di balik punggung saya? Akhirnya Mela ditugaskan untuk menjadi instruktur di sekolah sniper. Setelah perang, dia melanjutkan kuliahnya dan dianugerahi sebagai pahlawan. Scene beralih ke 17 tahun kemudian, pada tahun 1987. Eleanor akhirnya bertemu kembali dengan Mela bersama putranya. Mela menggunakan lencana bintang kehormatan yang diberikan oleh Soviet karena jasanya. Dan film pun tamat. Like jika kalian suka dengan alur film ini. Sampai jumpa kembali di alur cerita selanjutnya.